Terminal barat selalu tampak hidup dari kejauhan, lampu-lampu kendaraan bekerlap-kerlip, suara klakson bersahutan, dan hiruk-pikuk orang yang datang dan pergi seperti arus tak berujung. Namun bagi mereka yang tinggal dan mencari nafkah di dalamnya, terminal itu bukanlah pusat kehidupan, melainkan penjara tanpa jeruji yang dikuasai rasa takut. Setiap sudutnya seperti punya mata, mengawasi siapa saja yang berani melawan aturan tak tertulis yang dibuat oleh para preman yang berkuasa. Di bawah langit pagi yang kelabu, pedagang-pedagang kecil membuka lapak mereka dengan tangan gemetar. Mereka tidak tahu apakah hari itu akan menjadi hari yang damai atau hari di mana barang dagangan mereka dilempar, ditendang, atau dihancurkan begitu saja. Tidak ada yang berani menatap terlalu lama ke arah pojokan terminal, tempat 10 preman sering berkumpul sambil merokok dan tertawa yang bagi banyak orang terdengar seperti ancaman. Di antara wajah-wajah lelah itu, seorang pemuda kurus dengan gitar kayu di punggungnya berjalan perlahan. Dialah Jaya, pengamen yang sudah bertahun-tahun mencari nafkah di terminal itu. Setiap pagi, ia memulai hari dengan senyuman tipis, mencoba memberi sedikit harapan kepada orang lain meski hidupnya sendiri jauh dari kata mudah. Dengan rambut yang sedikit kusut dan pakaian sederhana, Jaya tampak seperti pemuda yang tak punya kekuatan apapun. Namun di balik tatapannya, ada luka masa lalu yang terus membayangi. Jaya duduk di bangku tua dekat loket bas, mengatur nada pada gitarnya. Suaranya lembut, kadang serak, namun penuh makna, seakan setiap lirik membawa cerita yang tidak pernah ia ucapkan secara terang-terangan. Orang-orang menyukainya bukan hanya karena suaranya, tetapi karena kehadirannya memberikan kehangatan kecil di tengah ketegangan terminal. Tapi bahkan musiknya pun tidak cukup menghapus rasa takut yang menggantung di udara. Sambil memainkan gitar, Jaya memperhatikan sekeliling. Ia melihat pedagang bubur yang buru-buru menyembunyikan uang recehan, sopir angkot yang berpura-pura sibuk mengecek ban padahal sedang menghindari tatapan preman, dan seorang ibu penjual air mineral yang berkali-kali melihat ke belakang seolah sedang menunggu sesuatu yang buruk terjadi. Semua itu sudah sangat biasa bagi Jaya, namun setiap kali ia menyaksikan ketakutan itu, hatinya terasa seperti diremas. Tak lama kemudian, suara langkah kasar terdengar dari arah gang kecil terminal. 10 preman itu muncul satu persatu, dipimpin oleh Roni Gondrong, pria bertubuh besar dengan rambut panjang yang acak-acakan. Kehadirannya saja sudah cukup untuk membuat seluruh terminal menunduk. Roni dikenal kejam, tidak peduli tua atau muda, semua diperas tanpa belas kasihan. Ia berjalan pelan, menatap setiap pedagang seperti memilih korban selanjutnya. Seorang pedagang tua yang biasa menjual pisang rebus langsung menurunkan pandangannya saat Roni mendekat. Tangannya bergetar saat memberikan setoran harian, tapi jumlahnya terlalu sedikit. Dengan suara menggelegar, Roni memarahinya dan menghancurkan dagangan itu, membuat pisang-pisang rebus berhamburan ke tanah. Suara tawa preman lain menggema, sementara si pedagang tua hanya bisa berjongkok memunguti sisa dagangannya sambil menahan air mata. Dari tempatnya duduk, Jaya menggenggam gitarnya erat-erat. Ada api kecil yang berkobar di dadanya, api yang selama ini ia padamkan agar masa lalunya tidak kembali terangkat. Namun hari itu, melihat ketidakadilan yang kembali terjadi di depan matanya, sesuatu di dalam dirinya mulai bergerak. Terminal barat mungkin tempat yang gelap, tetapi Jaya merasakan sesuatu yang berbeda, seakan gelap itu sedang memanggil sisi dirinya yang dulu ia tinggalkan. Malam itu, terminal mulai sepi. Lampu-lampu jalan redup dan angin dingin meniup kertas-kertas bekas yang beterbangan. Jaya duduk di sudut bangku, masih memeluk gitarnya, tapi kini suaranya tak lagi menghibur. Matanya kosong, menatap bayangan yang menari di dinding terminal. Setiap kali ia mengingat kejadian pedagang tua tadi, hatinya terasa tertusuk. Ada kemarahan yang lama ia kubur, perlahan mulai merambat keluar. Jaya bukan selalu seorang pengamen biasa. Dahulu, ia pernah menjadi atlet bela diri yang berbakat, dikenal karena kelincahan dan kekuatannya. Tapi hidupnya berubah ketika kecelakaan tragis menimpa keluarganya. Orang-orang yang ia cintai hilang dalam sekejap, dan dunia yang pernah ia kenal runtuh. Sejak saat itu, Jaya meninggalkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kekuatan dan pertarungan, memilih musik sebagai pelarian dari luka yang tak kunjung sembuh. Namun, melihat ketidakadilan di terminal membuat luka lama itu terasa kembali terbuka. Setiap pukulan yang diterima pedagang, setiap ancaman dari Roni Gondrong, membangkitkan kemarahan yang selama ini ia pendam. Dalam hatinya, Jaya merasa bahwa ketenangan yang ia pilih hanyalah topeng. Ada sisi dirinya yang ingin bangkit,
tapi ia takut kehilangan kendali. Malam itu, rasa takut itu mulai terkikis sedikit demi sedikit. Ia menatap ke arah gang kecil, tempat Roni dan para preman berkumpul. Sosok besar Roni seperti hantu yang terus mengintai setiap langkah orang-orang di terminal. Jaya tahu, selama preman itu berkuasa, tidak ada satupun yang akan benar-benar aman. Dan malam itu, sesuatu dalam dirinya berbisik bahwa ia tidak bisa diam lagi. Ada tanggung jawab yang lebih besar daripada dirinya sendiri, ada keadilan yang menunggu untuk ditegakkan. Jaya mengambil napas panjang, merasakan jari-jarinya menekan senar gitar. Musik yang ia mainkan kini bukan sekadar hiburan. Nada-nada itu seperti menyalakan kembali ingatan tentang siapa dirinya dulu, tentang kekuatan yang pernah ia miliki, dan tentang murka yang tertahan terlalu lama. Ia merasa bahwa malam ini adalah titik balik. Terminal yang selalu gelap itu, mungkin sebentar lagi akan menyaksikan sesuatu yang tak pernah mereka duga. Ia berjalan perlahan keluar terminal, menyesuaikan langkahnya dengan bayangan. Setiap suara langkah kaki terdengar begitu keras di telinganya, setiap hembusan angin seakan membawa ancaman. Jaya tahu bahwa jika ia memutuskan untuk bertindak, tidak akan ada jalan kembali. Tapi ia juga tahu, jika ia terus diam, ketidakadilan akan terus menguasai terminal, dan lebih banyak orang akan menderita. Dalam hatinya, Jaya merasakan kemarahan yang bukan sekadar emosi biasa. Itu adalah murka yang lahir dari kehilangan, dari ketidakadilan yang menumpuk, dari rasa sakit yang sudah terlalu lama ia simpan. Murka itu tidak buta, tapi terarah. Ia menatap ke langit malam, seakan mencari kekuatan, dan menemukan tekad yang lebih besar daripada rasa takutnya. Malam itu, Jaya berjanji pada dirinya sendiri, ketidakadilan harus dibalas. Terminal yang hening menjadi saksi. Dari sudut gelap, Jaya berdiri, tubuhnya tegap, mata menatap lurus ke arah markas preman. Suara angin seolah berbisik, memberitahu bahwa malam ini, sesuatu akan berubah. Jaya bukan lagi pengamen yang pasrah. Ia adalah bayangan murka yang siap bangkit, dan bagi Roni Gondrong dan 10 raja preman yang menguasai terminal, ini adalah awal dari penghitungannya. Pagi berikutnya, terminal barat kembali hirup dengan suara kendaraan dan pedagang yang sibuk menata dagangan. Namun, bayang-bayang Roni Gondrong selalu ada di setiap sudut. Tubuh besar dan rambut gondrongnya menjadi simbol ketakutan bagi siapapun yang berani menatapnya. Setiap gerakannya diikuti oleh tawa para preman lain, menambah rasa terintimidasi bagi orang-orang di sekitar. Terminal itu bukan lagi tempat mencari nafkah, tetapi medan tempur yang dipenuhi rasa takut. Roni berjalan di antara lapak pedagang, tangannya seringkali menendang atau merobohkan barang dagangan yang dianggapnya tidak sesuai aturan. Pedagang yang mencoba protes, meski hanya dengan suara lirih, langsung mendapat tatapan tajam yang bisa membuat bulu kuduk merinding. Kadang Roni tidak peduli umur, kadang ia menghajar siapa saja hanya karena ingin menegaskan kekuasaannya. Terminal barat menjadi panggung bagi kekejamannya yang tanpa batas. Jaya mengamati dari kejauhan. Setiap pukulan, setiap ancaman yang dilemparkan Roni membuat darahnya mendidih. Ia bisa merasakan setiap rasa sakit yang dirasakan para pedagang seolah itu juga rasa sakitnya sendiri. Tapi Jaya masih menahan diri. Ia tahu, murka yang terburu-buru bisa berbalik menghancurkan dirinya sendiri. Namun, ia juga menyadari bahwa semakin lama ia menunggu, semakin banyak orang yang menderita. Di tengah ketegangan itu, seorang sopir angkot tua menjadi sasaran berikutnya. Roni menuntut uang yang tidak dimiliki sopir itu. Tanpa ampun, Roni menendang pintu angkot, membuat kaca pecah dan sopir itu terjatuh. Para penonton hanya bisa menunduk, menahan napas, takut menjadi korban berikutnya. Jaya menatap peristiwa itu dengan mata yang mulai berkaca-kaca, merasakan getaran kemarahan yang sulit dibendung. Setelah puas melihat ketakutan menyebar, Roni kembali duduk di pojokan terminal bersama beberapa pengikut setianya. Mereka tertawa, menatap korban yang berusaha bangkit dari tanah, dan merencanakan siapa yang akan dibina selanjutnya. Setiap tawa mereka seperti jarum yang menusuk hati Jaya. Ia tahu, ini bukan hanya tentang uang atau kekuasaan. Ini tentang ketidakadilan yang merajalela dan nyawa manusia yang dipermainkan. Pedagang dan sopir yang biasa melewati terminal itu mulai berbicara dalam bisik-bisik. Kapan terminal ini bisa bebas dari mereka? Tanya seorang pedagang kecil kepada temannya. Tapi pertanyaan itu hanyalah doa tanpa jawaban. Semua orang takut, termasuk Jaya. Namun dalam diam,
Ia mulai merasakan sesuatu yang lebih kuat dari rasa takut, sebuah tekad untuk mengubah segalanya. Tekad itu tumbuh pelan, tapi pasti, seperti bara api di malam gelap. Malam hari, ketika terminal sepi, Jaya duduk di bangku tua dengan gitarnya. Ia memainkan lagu sendu, namun kini nadanya berbeda, lebih gelap, lebih tegas. Lagu itu bukan hanya hiburan, tapi pesan untuk dirinya sendiri. Ia berbisik dalam hati, aku tak bisa diam lagi. Mereka harus dibayar lunas untuk semua penderitaan ini. Murka yang selama ini tertahan mulai terasa nyata, mengalir dalam setiap gerak tubuhnya. Roni Gondrong, di sisi lain, mungkin tak menyadari bahaya yang mulai mengintai dari bayangan gelap. Jaya bukan lagi pengamen yang pasrah, ia adalah Murka yang terlahir dari kesedihan, kehilangan, dan ketidakadilan. Dan Terminal Barat, yang selama ini tunduk pada ketakutan, akan segera menjadi saksi bisu dari awal kebangkitan seorang pemuda yang akan mengguncang dunia para preman itu. Pagi itu, Terminal Barat terasa lebih tegang dari biasanya. Udara pengap bercampur bau bensin dan debu membuat siapapun yang berada di sana merasa sesak. Pedagang-pedagang kecil sibuk menata dagangan mereka dengan tangan gemetar, takut menjadi sasaran preman yang berkeliling seperti predator. Jaya, seperti biasanya, duduk di sudut sambil memainkan gitarnya, tapi matanya tajam, menatap setiap gerak-gerik para preman. Ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya hari itu, sebuah rasa yang tidak bisa lagi ia tahan. Semuanya bermula ketika seorang pedagang tua, Pak Seno, yang selalu baik kepada Jaya, menolak memberikan setoran tambahan yang diminta preman. Ia hanya memiliki cukup untuk menutupi kebutuhan hari itu. Begitu Roni Gondrong melihatnya, wajahnya memerah oleh amarah, dan ia langsung menendang meja dagangan Pak Seno hingga piring-piring dan buah-buahan berhamburan ke lantai. Pedagang tua itu hanya bisa terhuyung-huyung, sementara anak-anaknya menahan tangis di belakang. Jaya menyaksikan semuanya dengan napas tertahan. Tangannya mengepal, jari-jarinya menekan senar gitar seolah mencoba menyalurkan kemarahan yang membara di dalam dada. Ini bukan lagi sekadar rasa marah biasa, ini adalah ledakan emosi yang telah ia pendam bertahun-tahun, campuran dari luka masa lalu dan ketidakadilan yang terus menerpa terminal. Hatinya berteriak bahwa sesuatu harus dilakukan. Tanpa ragu, Jaya bangkit dan melangkah ke arah Pak Seno. Ia berdiri di antara pedagang tua itu dan para preman. Sudah cukup, suaranya terdengar lantang, namun tenang, membuat para preman terkejut. Mata Roni menyipit, menatap pemuda kurus itu seakan menilai apakah ia layak dianggap ancaman. Tawa para preman yang biasanya menggema kini terdengar sedikit ragu, ada yang bahkan berhenti sejenak. Roni melangkah maju, menepuk bahu Jaya dengan kasar, menantang keberaniannya. Kamu pikir bisa melawan aku, pengamen kotor? Katanya, suaranya berat dan penuh ejekan. Tapi Jaya tidak mundur, setiap kata yang keluar dari mulutnya hanya menambah bara di hatinya. Ia merasakan kekuatan yang selama ini ia sembunyikan perlahan kembali, kekuatan yang pernah membuatnya dikenal sebagai petarung yang tangguh di masa lalu. Pertarungan kecil pun terjadi. Jaya menggunakan kelincahan dan refleksnya untuk menghindari pukulan Roni, sambil menangkis serangan para preman yang mencoba mengepungnya. Tidak lama, para preman itu tersungkur satu persatu, terkejut oleh gerakan cepat pemuda kurus yang selama ini mereka remehkan. Suasana terminal berubah menjadi kacau, para pedagang menatap dengan campuran takut dan kagum. Saat semua reda, Jaya berdiri di tengah puing-puing meja dagangan Pak Seno, napasnya terengah, tubuhnya bergetar. Ia sadar, ini baru awal. Murka yang selama ini ia kubur kini terbukti nyata, bukan hanya untuk menakuti preman, tapi untuk membela mereka yang tidak mampu melawan. Terminal Barat belum pernah melihat keberanian seperti ini sebelumnya. Dan di balik kerusuhan itu, mata Roni Gondrong menatap Jaya dengan amarah dan kebencian yang membara. Ia tahu, pemuda itu bukan lagi sekadar pengamen biasa. Suatu badai telah lahir di terminal, dan badai itu bernama Jaya. Hari itu, segalanya meledak, dan titik balik bagi Terminal Barat telah dimulai. Setelah kekacauan pagi itu, Terminal Barat terasa berbeda. Suasana tegang masih menggantung, tapi ada bisikan-bisikan baru dari pedagang dan sopir. Mereka mulai menaruh harapan pada seorang pemuda kurus dengan gitar, Jaya. Setiap langkahnya kini diikuti tatapan waspada dari para preman, yang mulai sadar bahwa keberanian itu bisa datang dari sumber yang paling tak terduga. Jaya sendiri merasakan sesuatu yang baru di dadanya, keberanian yang tidak lagi bisa ia sembunyikan.
Tubuhnya yang dulu tampak lemah kini bergerak dengan keyakinan dan ketegasan. Gerakannya lincah, cepat, dan penuh perhitungan, bukan semata amarah, tetapi pengalaman bertahun-tahun yang pernah ia simpan. Ia mulai menyadari bahwa murka yang ia rasakan bukan sekadar balas dendam pribadi, tapi juga panggilan untuk menegakkan keadilan bagi seluruh terminal. Setiap preman yang melihatnya kini mulai merasa ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang menakutkan. Roni Gondrong, yang biasanya tanpa tanding, mulai menaruh perhatian serius. Ia mengamati dari kejauhan, menilai Jaya dengan mata tajam. Pengamen itu, berbeda, gumamnya, suaranya berat. Ia tidak lagi meremehkan pemuda itu, tapi justru merasa ada ancaman besar yang mulai muncul di depannya. Roni mulai merencanakan strategi baru, sadar bahwa menghadapi Jaya tidak bisa seperti menghadapi pedagang atau sopir biasa. Para preman yang dulu menertawakan Jaya kini mulai ragu. Mereka merasakan aura baru yang mengelilingi pemuda itu, aura yang bukan hanya amarah tapi juga tekad. Beberapa bahkan menghindari tatapannya, takut menjadi korban berikutnya. Terminal Barat, yang selama ini dipenuhi ketakutan dan penindasan, kini mulai melihat cahaya kecil, harapan yang tumbuh dari keberanian seorang pemuda. Jaya tidak lagi duduk di sudut terminal sambil bermain gitar. Kini ia berjalan di antara lapak-lapak pedagang, memperhatikan situasi, menenangkan yang takut, dan menegur para preman yang mulai mencari masalah. Ia menggunakan kata-kata seperti senjata, tetapi setiap gerakan tubuhnya pun bisa menjadi peringatan bagi siapapun yang berani mengganggu. Pedagang dan sopir mulai menatapnya dengan rasa kagum dan lega. Di satu sudut, Pak Seno menatap Jaya dengan mata berair. "Anak muda, kau membawa harapan bagi kami," bisiknya lirih. Jaya tersenyum tipis, tapi dalam hatinya ia tahu bahwa ini baru permulaan. Murka yang ia simpan selama bertahun-tahun kini menjadi senjata yang terarah, bukan untuk keserakahan atau balas dendam kosong, tapi untuk membebaskan terminal dari cengkeraman ketakutan. Sore hari, ketika terminal mulai sepi, Jaya berdiri di tengah jalan utama. Ia menatap ke arah gang kecil, tempat Roni biasanya berkumpul dengan para pengikutnya. Ada ketenangan yang aneh di matanya, namun di balik itu tersembunyi tekad yang tak tergoyahkan. Malam itu, Jaya merasa dirinya bukan lagi sekadar pengamen, tapi bayangan murka yang akan menghantui para preman. Dan di sudut gelap terminal, Roni Gondrong mengumpulkan beberapa preman setianya. Matanya merah, bibirnya menipis karena amarah. Ia sadar, pemuda itu telah bangkit. Sesuatu yang tak pernah mereka sangka, pengamen kurus yang tampak lemah, telah berubah menjadi ancaman nyata. Terminal Barat kini berada di ambang perubahan, dan Jaya adalah titik awal dari badai yang akan datang. Kabar tentang keberanian Jaya menyebar cepat di seluruh terminal Barat. Pedagang dan sopir mulai berbisik-bisik, merasa lega namun tetap waspada. Namun bagi para preman, kabar itu seperti api yang menyala di malam gelap. Roni Gondrong tidak bisa menahan amarahnya. Ia tahu, pemuda kurus itu bukan lagi sekadar pengamen biasa, ia telah menjadi ancaman nyata yang bisa mengguncang kekuasaannya. Di sebuah gudang tua di pojok terminal, Roni mengumpulkan para pengikut setianya. 9 preman lainnya, yang dikenal sebagai 10 Raja Preman, hadir satu persatu. Setiap wajah menunjukkan kesombongan, kekejaman, dan rasa superior yang selama ini menakuti seluruh terminal. Tapi di mata mereka kini muncul rasa takut, bukan takut pada hukum, tapi takut pada seseorang yang selama ini mereka remehkan. "Pengamen itu berani menentang kita di depan semua orang," kata Roni dengan suara berat, matanya menatap tajam setiap pengikutnya. "Kita tidak bisa membiarkan hal ini terjadi lagi. Malam ini, kita hentikan dia, sekali untuk selamanya." Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti menghantam udara dengan kekuatan penuh, membuat hati pengikutnya bergetar antara takut dan semangat. Para Raja Preman itu mulai merencanakan strategi. Ada yang ingin menyerang langsung, ada yang ingin menjebak Jaya dengan tipu muslihat. Mereka membicarakan titik pertemuan, jalur pelarian, dan siapa yang akan menjadi eksekutor utama. Semua rencana itu menegaskan satu hal, mereka tidak lagi akan menoleransi keberanian pemuda itu. Terminal yang selama ini penuh ketakutan kini sedang berada di ambang konflik besar. Di sisi lain, pedagang dan sopir mulai menatap aktivitas para preman dengan cemas. Mereka tahu bahwa sesuatu akan terjadi, tapi tidak ada yang berani menentang Roni atau para Raja Preman. Mereka hanya bisa berharap, entah kepada siapa, bahwa keberanian Jaya akan cukup untuk menghadapi ancaman yang semakin besar.
Terminal terasa seperti bola api yang siap meledak kapan saja. Jaya, dari sudut gelap terminal, mengamati situasi. Ia merasakan gelombang ancaman yang datang dari para preman. Namun kali ini, ia tidak takut. Malah, tekadnya semakin kuat. Ia tahu bahwa untuk membebaskan terminal, ia harus menghadapi 10 raja preman itu, satu persatu jika perlu. Murka yang selama ini ia pendam kini menjadi bahan bakar yang membuatnya siap bertarung. Mata Roni gondrong menatap jauh ke arah terminal, memikirkan langkah berikutnya. Ia tahu bahwa menghadapi Jaya tidak akan mudah, tapi ia yakin dengan jumlah pengikut dan kekejamannya, mereka bisa menaklukkan pemuda itu. Namun ia belum tahu, bahwa kemarahan Jaya bukan sekadar emosi, tapi sesuatu yang terasa dengan pengalaman dan tekad membela orang-orang lemah. Terminal barat malam itu tetap tenang di permukaan, tapi ketegangan terasa di setiap sudut. Bayangan 10 raja preman mulai menutupi setiap gang dan lorong, sementara Jaya berdiri sendiri, mata tajam menatap arah mereka. Malam itu menandai awal dari perhitungan besar. Segala sesuatu akan berubah, dan terminal akan segera menjadi medan pertarungan antara murka seorang pemuda dan kekuasaan 10 raja preman. Malam itu, terminal barat tampak sepi dan gelap, hanya diterangi lampu-lampu jalan yang berkedip lemah. Angin dingin menerpa setiap sudut, membawa aroma bensin dan debu yang familiar. Jaya berdiri di tengah jalan utama, matanya menatap gelap, merasakan kehadiran para preman yang mulai bergerak diam-diam di bayang-bayang. Ia tahu malam ini akan berbeda, ini bukan lagi ancaman biasa, tapi sebuah pengepungan yang menunggu untuk terjadi. Dari gang-gang kecil, 10 raja preman muncul satu persatu. Tubuh besar mereka seolah menelan cahaya lampu, bayangan mereka menari di lantai terminal yang retak. Roni gondrong memimpin, berjalan dengan langkah pasti, matanya fokus pada Jaya. Ia menatap pemuda itu seakan ingin menebak kelemahan, mencari celah untuk menghancurkannya. Namun yang ia lihat hanyalah ketenangan yang mengerikan. Preman-preman lain menutupi sisi-sisi terminal, membentuk lingkaran pengepungan. Mereka menertawakan Jaya, menantangnya dengan suara keras, namun tawa mereka terdengar sedikit ragu. Ada sesuatu di tubuh pemuda kurus itu yang berbeda, cara berdirinya, tatap matanya, dan aura yang memancar seakan menyiratkan bahwa ia bukan lawan yang mudah. Malam itu, ketegangan begitu tebal hingga seolah bisa dipotong dengan pisau. Jaya merasakan jantungnya berdetak kencang, tapi bukan karena takut. Setiap detak seperti menyalakan bara api di dalam dirinya. Ia tahu bahwa ini adalah titik awal. Jika ia mundur sekarang, terminal akan tetap berada di cengkeraman para preman. Tapi jika ia melangkah maju, ia mungkin bisa menyalakan harapan bagi semua orang yang hidup dalam ketakutan. Ia menyesuaikan napasnya, menenangkan diri, dan memusatkan fokus. Roni melangkah lebih dekat, memukulnya dengan ejekan. "Kamu pikir bisa melawan kami semua, pengamen bodoh." Suaranya bergema di malam hening. Para preman lain mulai maju sedikit, mengelilingi Jaya. Mereka bergerak seperti serigala yang mengepung mangsanya, menunggu untuk menebas. Namun, langkah Jaya tetap mantap, setiap gerakan tubuhnya penuh ketenangan dan kesiapan. Tiba-tiba, sebuah langkah cepat dari sisi terminal membuat salah satu preman tersandung. Jaya memanfaatkannya, melompat ke depan dengan gerakan yang cepat dan presisi, menahan serangan pertama mereka. Para preman terkejut melihat kelincahannya, pengamen kurus itu bukan hanya pemberani, tapi juga lincah dan terampil. Malam itu menjadi saksi bahwa murka Jaya bukan sekadar kemarahan, tapi kekuatan yang terlatih. Pertarungan kecil pun pecah. Jaya menangkis serangan, menghindar dengan kecepatan yang membuat para preman sulit mengantisipasi. Sekalipun jumlah mereka banyak, koordinasi mereka terganggu oleh ketangguhan pemuda itu. Tawa yang sebelumnya menggema kini berubah menjadi suara terkejut dan frustasi. Terminal barat seakan menahan napas, menyaksikan duel yang tidak pernah mereka duga. Saat malam semakin larut, Jaya berdiri di tengah, napasnya terengah tapi matanya tetap tajam. Lingkaran para preman mulai terpecah, beberapa mundur, beberapa masih terperangah. Ia menyadari satu hal penting, ini baru permulaan. Pengepungan malam ini bukan hanya pertarungan fisik, tapi awal dari perubahan yang akan mengguncang 10 raja preman dan seluruh terminal barat. Murka Jaya telah menunjukkan dirinya, dan ia tidak akan mundur. Pagi itu, terminal barat masih diselimuti bau asap dan debu dari kekacauan malam sebelumnya. Namun suasana terasa berbeda, pedagang dan sopir menatap setiap sudut dengan hati-hati, berharap tidak ada korban baru.
Di tengah keramaian yang perlahan kembali normal, Jaya berdiri di sebuah lorong sempit, matanya fokus pada dua raja preman pertama yang menunggu, Tegar dan Bima, 2 dari 10 penguasa paling ditakuti di terminal. Mereka tampak percaya diri, namun ada kilatan waspada di mata mereka. Tegar maju lebih dulu, menatap Jaya dengan sinar tajam. "Kamu pikir berani menghadapi kami? Kalian pengamen lemah," ejeknya sambil mengayunkan tongkat besi. Bima berdiri di sampingnya, siap mengunci gerakan Jaya dari samping. Namun Jaya tidak mundur, tubuhnya tegap, napasnya teratur, dan matanya penuh konsentrasi. Ia tahu ini adalah pertarungan pertama dari banyak pertempuran yang akan menentukan nasib terminal. Dengan satu gerakan cepat, Jaya menghindari ayunan Tegar. Refleksnya yang tajam membuat serangan itu meleset, dan Tegar terhuyung. Tanpa ragu, Jaya menendang ke arah Bima, memanfaatkan celah yang muncul. Gerakannya lincah, cepat, dan terukur, seperti tarian yang penuh presisi. Pedagang yang menonton dari kejauhan hanya bisa menahan napas, menyaksikan pemuda kurus itu menghadapi dua raja preman sekaligus. Bima mencoba mengunci Jaya dengan serangan ganda, tapi Jaya memutar tubuhnya, menghindari pukulan itu sambil menjatuhkan Tegar dengan satu dorongan yang tepat. Bunyi tumbukan dan suara terkejut terdengar jelas di lorong sempit itu. Keduanya terjatuh, terkejut oleh kelincahan dan kekuatan Jaya yang tidak pernah mereka duga. Terminal barat untuk sesaat hening, hanya menyisakan napas berat dan ketegangan. Tegar dan Bima segera bangkit, kali ini lebih hati-hati. Mereka sadar bahwa Jaya bukan lawan sembarangan. Namun kesombongan membuat mereka tetap menyerang bersamaan, mencoba mengalahkannya dengan kekuatan penuh. Jaya menangkis, menghindar, dan sesekali menyerang balik dengan teknik yang mematikan namun terkendali. Setiap gerakan memperlihatkan pengalaman yang telah lama ia simpan, pengalaman yang kini kembali untuk menegakkan keadilan. Pertarungan itu tidak berlangsung lama. Dengan strategi yang cepat dan gerakan yang presisi, Jaya berhasil menjatuhkan kedua raja preman tersebut. Napas mereka terengah, tubuh mereka terluka, dan mata mereka dipenuhi rasa takut yang sebelumnya tidak pernah mereka rasakan. Terminal barat menyaksikan pemandangan yang belum pernah terjadi, pengamen kurus mengalahkan dua penguasa preman sekaligus. Jaya berdiri di tengah lorong, napasnya masih terengah, tetapi matanya tetap tajam. Ia tahu ini baru awal. Dua raja preman pertama telah jatuh, namun masih ada 8 lainnya yang menunggu. Murka dan tekadnya telah terbukti, dan pesan itu jelas, tidak ada yang bisa menindas terminal barat tanpa menghadapi konsekuensinya. Pedagang dan sopir, yang sebelumnya hanya menonton dari jauh, mulai berani menatap Jaya. Ada rasa lega, tapi juga kagum. Mereka menyadari bahwa terminal kini memiliki pelindung yang tak mereka duga sebelumnya. Sementara itu, dari bayang-bayang, Roni Gondrong menatap Jaya dengan mata merah, penuh amarah dan dendam. Pertempuran sesungguhnya baru akan dimulai, dan terminal barat akan menjadi saksi dari konflik yang belum pernah mereka bayangkan. Kabar kekalahan Tegar dan Bima menyebar cepat ke seluruh terminal barat. Bisik-bisik pedagang dan sopir terdengar seperti gelombang kecil yang menandai perubahan suasana. Namun bagi 8 raja preman yang tersisa, kekalahan dua anggota mereka bukan sekadar malu, itu adalah tantangan langsung terhadap kekuasaan mereka. Malam itu, amarah mereka membara, menyatu dengan dendam yang sudah lama terpendam. Roni Gondrong, yang memimpin seluruh raja preman, mengumpulkan sisa pengikutnya di sudut gelap terminal. Matanya merah dan bibirnya menipis karena kemarahan. Pengamen itu tidak boleh hidup sampai besok pagi, geramnya. Ia merancang serangan balasan yang lebih terorganisir, menggunakan taktik dan kekuatan penuh para preman untuk menjebak Jaya. Kali ini, mereka tidak ingin kesalahan seperti malam sebelumnya terulang. Para pedagang yang mendengar rencana itu merasa cemas. Mereka tahu bahwa Jaya tidak bisa menghadapi 8 raja preman sekaligus sendirian, namun keberaniannya telah memberikan secercah harapan. Dalam hati mereka berharap, meski tipis, bahwa pemuda kurus itu akan mampu menghadapi badai yang datang. Terminal barat seakan menahan napas, menunggu malam yang menentukan. Jaya sendiri menyadari ancaman yang semakin besar. Duduk di sudut terminal dengan gitar yang kini hanya menjadi simbol masa lalunya, ia merasakan getaran kemarahan yang mendorongnya lebih jauh. Murka yang ia pendam selama bertahun-tahun kini menjadi bahan bakar yang menguatkan setiap gerakan dan keputusan. Ia tahu bahwa ini bukan lagi sekadar pertarungan fisik, ini adalah perang untuk keadilan dan kebebasan terminal. Malam itu,
para preman mulai bergerak dalam kelompok, mencoba mengepung Jaya dari segala arah. Serangan mereka lebih cepat dan lebih terkoordinasi dibandingkan sebelumnya. Namun setiap kali mereka mendekat, Jaya mengantisipasi langkah mereka dengan ketenangan dan kejelian yang menakjubkan. Gerakannya seperti tarian, menghindari serangan sekaligus menyiapkan pukulan balasan yang tepat sasaran. Dengan setiap serangan yang berhasil ia tepis, tekad Jaya semakin membara. Ia menyadari bahwa setiap pukulan yang diterima atau dihindari bukan hanya tentang dirinya sendiri, tapi juga tentang ribuan nyawa yang tergantung pada keberanian dan kemampuannya. Murka yang selama ini terpendam kini menjadi senjata yang terarah dan penuh tujuan, bukan sekadar ledakan emosi. Roni Gondrong mengamati dari kejauhan, frustrasi melihat Jaya mampu menghadapi serangan mereka dengan efektif. Ia merasa kemarahannya belum pernah terpenuhi, pemuda itu tetap bertahan, tetap melawan, bahkan semakin kuat dengan setiap serangan yang diterimanya. Roni mulai sadar, bahwa kekuatan fisik dan jumlah tidak selalu menentukan kemenangan, terutama melawan seseorang yang digerakkan oleh murka dan tekad yang murni. Malam itu, Terminal Barat menjadi saksi bisu dari pertempuran batin dan fisik yang luar biasa. Jaya berdiri di tengah-tengah kekacauan, napasnya berat namun matanya tetap fokus. Amarahnya tidak lagi liar dan tak terkendali, tapi terarah pada satu tujuan, menghancurkan tirani 10 Raja Preman dan membebaskan terminal. Ia tahu, sisa Raja Preman akan menjadi semakin brutal, namun ia juga tahu, tekadnya kini lebih kuat dari sebelumnya. Malam itu, Terminal Barat terasa seperti medan perang yang sunyi. Angin dingin berhembus melalui lorong-lorong sempit, membawa suara langkah kaki yang berat. 8 Raja Preman yang tersisa, dipimpin oleh Roni Gondrong, mulai menggerakkan pasukan mereka dengan rapi. Kali ini mereka tidak menyerang sembarangan, setiap langkah diatur dengan strategi, setiap serangan direncanakan untuk menjebak Jaya dalam posisi yang paling sulit. Dari bayang-bayang, para preman mengepung jalan utama tempat Jaya biasanya berada. Mereka menutup semua kemungkinan pelarian, dan cahaya lampu yang redup membuat bayangan mereka terlihat lebih menakutkan. Roni Gondrong melangkah ke depan, suaranya menggelegar. Malam ini, terminal ini akan kembali menjadi milik kita. Jangan beri ruang sedikit pun untuk pengamen itu. Teriaknya, membuat setiap pengikutnya bersemangat, namun juga menegangkan. Jaya berdiri di tengah lorong, napasnya teratur meski ia sadar jumlah lawannya jauh lebih banyak. Ia menatap setiap langkah, setiap gerakan para preman. Kali ini, bukan hanya kemarahan yang membimbingnya, tapi juga kecerdikan dan strategi. Ia tahu bahwa menghadapi mereka satu persatu akan lebih efektif daripada bertarung langsung melawan seluruh pasukan sekaligus. Serangan pertama datang dari sisi kiri, 2 preman melesat dengan tongkat kayu di tangan. Jaya menangkis dengan lincah, menggunakan momentum mereka untuk memutar tubuh dan menjatuhkan salah satu dari mereka. Preman kedua tersentak, lalu mundur, tercengang oleh gerakan cepat dan presisi Jaya. Pedagang dan sopir yang mengintip dari tempat aman melihat dengan kagum, pemuda kurus itu mampu mengendalikan situasi dengan tenang. Preman lain mencoba menyerang dari belakang, berharap bisa mengejutkan Jaya. Tapi mata dan instingnya tajam, setiap gerakan dan bayangan ia baca dengan cepat. Ia menghindari serangan bertubi-tubi, menangkis beberapa, dan sesekali menyerang balik dengan pukulan yang tepat sasaran. Setiap serangan yang berhasil ia hadapi membuat rasa takut para preman memudar, dan sedikit demi sedikit mereka mulai meragukan kemampuan mereka sendiri. Roni Gondrong yang menonton dari tengah kegelapan mulai frustrasi. Ia menyadari bahwa kekuatan fisik dan jumlah saja tidak cukup untuk menundukkan Jaya. Pemuda itu bukan hanya lincah, tapi juga cerdas, menggunakan setiap celah yang ada. Amarah Roni makin memuncak, tetapi ia tidak bisa menghentikan Jaya yang kini bergerak seperti bayangan di antara lorong-lorong terminal. Pertarungan berlangsung sengit selama beberapa jam. Setiap preman yang mencoba mendekat, satu persatu terhuyung dan mundur. Terminal Barat seakan menjadi saksi bisu dari keberanian dan ketangguhan Jaya. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi ejekan, hanya ketegangan dan suara serangan yang terpantul di dinding-dinding terminal yang gelap. Ketika malam semakin larut, Jaya berdiri di tengah jalan, napasnya berat tapi matanya tetap fokus. 8 Raja Preman tersisa kini mulai menyadari bahwa pengamen kurus ini bukan hanya musuh yang bisa mereka kalahkan dengan jumlah. Ia telah menjadi simbol murka dan keadilan, dan malam itu, mereka menyadari bahwa Terminal Barat tidak akan pernah sama lagi. Jaya tahu,
pertarungan terbesar masih menunggu di depan, menghadapi Roni Gondrong sendiri. Pagi setelah serangan malam sebelumnya, terminal barat terasa berbeda. Pedagang dan sopir mulai muncul lebih awal, wajah mereka masih cemas namun ada kilatan harapan yang tak biasa. Bisik-bisik tentang keberanian Jaya telah menyebar, dan perlahan mereka mulai menyadari bahwa ketakutan yang selama ini membelenggu bisa digantikan dengan keberanian, jika mereka bersatu. Terminal, yang selama ini tunduk pada ketakutan, kini mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Para pedagang kecil mulai menata dagangan dengan lebih percaya diri. Mereka saling memberi kode dan dukungan, menyadari bahwa Jaya bukan satu-satunya yang berjuang. Seorang sopir angkot tua bahkan berbisik kepada rekannya, jika dia bisa menghadapi dua raja preman sekaligus, kita pun bisa menahan para preman lain yang mencoba menindas kita. Semangat perlahan menyebar, dan terminal yang dulu hening karena ketakutan kini terasa hidup dengan harapan baru. Jaya berdiri di sudut terminal, mengamati setiap langkah pedagang dan sopir yang mulai berani melawan intimidasi preman. Ia merasakan energi yang berbeda, bukan hanya dari dirinya sendiri, tapi dari orang-orang yang ia lindungi. Murka yang selama ini menjadi sumber kekuatannya kini semakin terarah, dipadu dengan tekad untuk memberi mereka kesempatan hidup yang layak tanpa rasa takut. Di sisi lain, Roni Gondrong mulai merasa gelisah. Ia mendengar kabar bahwa para pedagang mulai menentang perintahnya, bahkan membantu Jaya secara diam-diam. Kesombongannya terguncang, ia mulai menyadari bahwa kekuasaan yang ia bangun di atas ketakutan kini mulai retak. Roni tahu, jika tidak segera bertindak, semangat rakyat terminal bisa menjadi ancaman yang jauh lebih berbahaya daripada murka Jaya sendiri. Malam berikutnya, Jaya mengumpulkan beberapa pedagang dan sopir yang berani di tempat tersembunyi. Ia memberikan arahan sederhana, hindari perkelahian langsung dengan jumlah besar, gunakan kecerdikan, koordinasi, dan keberanian untuk melindungi diri dan satu sama lain. Ia bukan hanya seorang pejuang fisik, tapi kini juga pemimpin simbolik bagi mereka yang tertindas. Setiap kata yang keluar dari mulutnya menyalakan harapan yang lama terkubur. Semangat itu menular, pedagang yang biasanya diam dan takut kini mulai menandai jalur aman, memberi informasi tentang pergerakan preman, dan bahkan membantu Jaya mengatur strategi untuk menghadapi serangan berikutnya. Terminal Barat, yang selama ini hanya dipenuhi ketakutan dan derita, perlahan berubah menjadi tempat yang dipenuhi keberanian dan solidaritas. Setiap orang mulai menyadari bahwa mereka bukan korban tak berdaya lagi. Rasa bangga dan harapan yang tumbuh di hati pedagang dan sopir membuat Jaya semakin kuat. Ia menyadari bahwa kekuatan fisik saja tidak cukup, dukungan rakyat adalah senjata paling berharga. Murka dan tekadnya kini berpadu dengan semangat orang-orang yang selama ini ditindas, membentuk kekuatan yang tak bisa diabaikan. Ia tahu bahwa pertarungan melawan Roni dan Raja Preman lainnya tidak hanya akan terjadi di fisik, tapi juga di hati dan keberanian mereka. Saat malam kembali menyelimuti terminal barat, Jaya berdiri di tengah jalan, menatap lorong-lorong gelap. Semangat rakyat terminal mengalir melalui dirinya, memberikan energi baru yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Roni Gondrong dan para Raja Preman mungkin masih menguasai fisik terminal, tapi kini mereka menghadapi musuh yang jauh lebih kuat, seorang pemuda murka yang didukung oleh keberanian dan kebangkitan seluruh rakyat terminal. Matahari mulai tenggelam di terminal barat, memberikan cahaya oranye yang memantul di atas bangunan tua dan aspal yang retak. Jaya berdiri di tengah lapangan kecil, mengamati pedagang dan sopir yang berkumpul di sekitarnya. Malam ini bukan sekadar pertarungan fisik, tapi perang strategi. Setiap gerakan harus diperhitungkan, setiap langkah harus terkoordinasi. Murka Jaya kini berpadu dengan kecerdikan dan pengalaman yang lama ia simpan. Ia membagi kelompok kecil, memberi tugas masing-masing, beberapa menjaga jalur keluar, beberapa menyiapkan jebakan sederhana dari benda-benda terminal, dan beberapa lainnya bertugas mengintai pergerakan preman. Pedagang dan sopir yang biasanya takut kini menatap Jaya dengan rasa percaya. Setiap kata yang ia ucapkan memberikan arahan jelas dan semangat yang menggelora. Terminal barat yang dulu hening kini dipenuhi persiapan dan bisik-bisik strategi. Dari sudut gelap terminal, Roni Gondrong memantau pergerakan Jaya. Ia tahu bahwa pengamen kurus itu bukan hanya berani, tapi juga cerdas. Roni mulai mengatur Raja Preman yang tersisa, membagi tugas mereka untuk menyerang secara terkoordinasi. Namun, ia tidak tahu bahwa Jaya dan rakyat terminal telah mengantisipasi setiap gerakan mereka. Perang ini bukan sekadar soal kekuatan fisik,
tapi kecerdikan dan keberanian yang menumpuk menjadi satu. Jaya mengajarkan beberapa trik sederhana kepada pedagang, bagaimana menggunakan tongkat, ember, bahkan kayu dagangan untuk menghadang serangan, bagaimana menimbulkan kebingungan, dan bagaimana menyalakan ketakutan pada preman yang sombong. Ia tahu bahwa kekuatan rakyat bukan dalam pukulan mereka, tapi dalam keberanian dan koordinasi yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Malam ini, mereka belajar menjadi satu kekuatan yang utuh. Ketegangan meningkat ketika bayangan Roni dan para preman mulai terlihat dari kejauhan. Lampu-lampu redup menyorot lorong terminal, membuat bayangan mereka tampak lebih besar dan menakutkan. Tapi Jaya tetap tenang. Ia menatap rakyat terminal, memberi isyarat untuk bersiap. Semuanya tahu bahwa malam ini akan menentukan siapa yang menguasai terminal, tirani preman atau kebangkitan rakyat yang dipimpin oleh seorang pemuda murka. Serangan pertama datang dari sisi utara. Beberapa preman mencoba menerobos, tapi jebakan yang dipasang pedagang membuat mereka tersandung, kehilangan keseimbangan, dan membuat keributan. Jaya memanfaatkan kekacauan itu, menangkis beberapa serangan dan melumpuhkan preman yang berani mendekat. Gerakannya cepat, lincah, dan setiap pukulan terarah, bukan untuk membunuh, tapi untuk menundukkan dan menakuti. Roni Gondrong mulai panik melihat strategi Jaya berjalan efektif. Ia mencoba mengubah pola serangan, namun jebakan dan koordinasi rakyat terminal membuat rencana Roni berantakan. Beberapa preman tersungkur, beberapa terpaksa mundur, dan rasa percaya diri mereka mulai luntur. Terminal Barat yang selama ini tunduk pada ketakutan kini menjadi medan yang penuh harapan dan keberanian. Di tengah kekacauan, Jaya berdiri tegap, napas teratur, dan mata menatap lurus ke arah Roni Gondrong yang memimpin sisa preman. Ia tahu, pertempuran ini baru permulaan. Dengan strategi yang matang dan dukungan rakyat terminal, ia siap menghadapi apapun yang dilemparkan oleh 10 raja preman itu. Malam ini, kekuatan murka, keberanian, dan kecerdikan bertemu dalam satu pertempuran yang akan menentukan nasib Terminal Barat. Malam itu, Terminal Barat diselimuti kegelapan pekat, hanya diterangi lampu redup yang berkedip di sudut-sudut. Jaya berdiri di tengah jalan, memantau pergerakan para preman yang mulai tampak gelisah. Ia tahu bahwa Roni Gondrong tidak akan menyerah begitu saja. Ada sesuatu dalam udara malam ini yang berbeda, ketegangan yang lebih tajam, seperti badai yang siap meledak. Dari arah utara, Roni mengirim beberapa preman untuk berpura-pura menyerang. Mereka menimbulkan keributan kecil, membuat Jaya dan rakyat terminal berpikir itu adalah serangan utama. Namun, Roni bersembunyi di sisi lain terminal dengan kelompok yang lebih besar, menunggu waktu yang tepat untuk menjebak Jaya dan para pedagang. Liciknya strategi ini adalah ujian terbesar bagi tekad pemuda murka itu. Jaya menyadari adanya ketidakberesan. Insting dan pengalaman masa lalunya memberitahunya bahwa ini bukan serangan biasa. Ia menandai jalan-jalan sempit yang memungkinkan preman mengepung mereka. Dengan cepat, ia memberi isyarat kepada pedagang dan sopir untuk menjaga posisi masing-masing, menyiapkan jebakan, dan tetap waspada. Terminal yang selama ini menjadi medan ketakutan kini dipenuhi koordinasi dan kewaspadaan. Preman-preman yang berpura-pura menyerang mencoba memancing Jaya keluar dari posisi aman. Beberapa pedagang hampir tertipu, tapi arahan Jaya membuat mereka tetap tenang. Mereka menunggu, setiap detik terasa seperti jam yang berdetak perlahan. Roni menahan napas di balik bayangan, berharap murka Jaya akan membuatnya lengah. Namun Jaya bergerak dengan sabar, mengamati setiap langkah lawan, menyusun strategi pertahanan dan serangan balik secara real-time. Tiba-tiba, preman-preman lain mencoba mengepung dari sisi lorong kecil. Jebakan sederhana dari ember, kayu, dan dagangan yang disusun pedagang membuat mereka tersandung dan kehilangan keseimbangan. Rasa frustrasi mulai terlihat di wajah para preman yang mulai menyadari bahwa Jaya dan rakyat terminal bukanlah lawan yang mudah. Setiap gerakan mereka dimanfaatkan oleh pemuda itu dengan presisi dan keberanian. Roni yang melihat rencana jebakannya gagal mulai marah. Ia melangkah maju, berteriak kepada sisa preman untuk menyerang bersamaan. Tapi koordinasi mereka mulai runtuh karena setiap langkah mereka telah diprediksi oleh Jaya. Murka pemuda itu kini berpadu dengan strategi dan keberanian rakyat terminal, membuat setiap serangan preman gagal dan menimbulkan kekacauan di pihak lawan. Di tengah keributan itu, Jaya berdiri tegap, matanya menatap lurus ke arah Roni. Ia tahu bahwa jebakan ini hanyalah permulaan dari rencana lebih besar. Murkanya bukan hanya emosi, tapi energi yang terarah,
yang kini menjadi senjata bagi seluruh terminal. Pedagang dan sopir yang awalnya takut kini mulai berani membantu, memberikan setiap peluang untuk menahan preman dan melindungi diri mereka sendiri. Saat malam semakin larut, Roni Gondrong harus menarik mundur sebagian preman yang terluka dan tersungkur. Kegagalan jebakannya membuatnya sadar bahwa menghadapi Jaya dan rakyat terminal bukanlah perkara mudah. Terminal Barat kini bukan lagi ladang ketakutan bagi para preman, tapi medan perlawanan yang penuh keberanian. Jaya tahu, rencana Roni berikutnya akan lebih licik, namun tekadnya kini lebih kuat daripada sebelumnya. Malam itu, Terminal Barat terasa tegang, lebih sunyi dari biasanya. Hanya suara langkah kaki dan desahan angin yang terdengar. Jaya berdiri di tengah lorong utama, napasnya berat tapi matanya penuh fokus. Di hadapannya, Roni Gondrong muncul dengan tubuh besar, mata merah penuh amarah, dan bibir menipis karena dendam. Ini adalah duel yang sudah lama ditunggu, pemuda murka melawan Raja Preman yang paling kejam. Roni melangkah maju, menantang Jaya dengan pukulan pertama yang menghancurkan udara di sekitarnya. Akhirnya, kita bertemu muka-muka, teriaknya, suaranya menggetarkan lorong terminal. Preman-preman yang tersisa menonton dari jauh, takut mendekat tapi penasaran akan hasil duel ini. Mereka tahu, jika Jaya kalah, semuanya akan kembali ke cengkeraman Roni. Tapi jika Jaya menang, kekuasaan Roni akan runtuh. Jaya menghindar dengan lincah, memutar tubuhnya dan menggunakan momentum untuk menyerang balik. Setiap gerakan yang ia lakukan penuh presisi dan kekuatan. Ini bukan sekadar pertarungan fisik, tapi adu strategi dan refleks. Roni menebas dengan tongkat kayu dan tinju besarnya, tapi Jaya mampu membaca gerakan lawan dan mengantisipasi setiap serangan. Pertarungan itu berlangsung sengit, dengan Roni mengandalkan kekuatan brutal sementara Jaya memanfaatkan kelincahan dan strategi. Setiap pukulan yang mendarat membuat debu beterbangan, dan bunyi tumbukan mengisi lorong terminal yang gelap. Mata Roni merah karena amarah, sementara Jaya tetap tenang, meskipun tubuhnya mulai lelah. Murkanya kini terkendali, menjadi energi yang menguatkan setiap gerakan. Di tengah duel, Roni mencoba memancing Jaya ke arah lorong sempit, berharap bisa mengepungnya dengan sisa preman. Tapi Jaya bergerak cepat, menipu lawan dengan gerakan pura-pura mundur sebelum menyerang balik dengan kombinasi serangan yang mematikan. Rasa takut dan frustrasi mulai terlihat di wajah Roni, ia menyadari bahwa pemuda kurus ini bukan lawan biasa. Beberapa kali, Roni berhasil mendaratkan pukulan yang keras, membuat Jaya tersentak. Namun setiap kali itu terjadi, Jaya memulihkan diri dengan cepat, menyesuaikan gerakan dan strategi. Pengalaman, insting, dan murka yang terlatih membuatnya mampu bertahan bahkan dari serangan paling brutal. Lorong terminal menjadi saksi adu kekuatan antara kemarahan dan pengalaman versus kekejaman dan kesombongan. Pada satu titik, Jaya berhasil menahan serangan terakhir Roni, memutar tubuh dan menggunakan momentum untuk menjatuhkan Raja Preman itu ke tanah. Roni tersungkur, napas terengah, tubuhnya terhuyung karena kelelahan dan kemarahan yang tidak terkendali. Terminal Barat hening sejenak, hanya menyisakan napas berat dari keduanya. Semua preman menahan napas, menyadari bahwa kekuasaan Roni kini di ujung tanduk. Jaya berdiri tegap, napasnya masih terengah, tapi matanya tetap tajam menatap Roni. "Ini akhir dari tiranimu," ucapnya perlahan namun tegas. Murka yang terkendali kini menjadi simbol kemenangan, bukan hanya bagi dirinya, tapi bagi seluruh terminal. Roni Gondrong, Raja Preman yang paling ditakuti, kini terjatuh, dan Terminal Barat mulai merasakan angin perubahan yang nyata. Pagi itu, Terminal Barat masih dipenuhi aroma asap dan debu dari pertarungan malam sebelumnya. Roni Gondrong telah tumbang, dan berita tentang kekalahannya menyebar cepat ke seluruh penjuru terminal. 8 Raja Preman yang tersisa berkumpul, marah dan putus asa. Mereka menyadari bahwa kekuatan mereka tidak lagi cukup untuk menundukkan Jaya, pemuda yang telah mengubah murka menjadi senjata yang mematikan. Jaya berdiri di tengah terminal, napasnya masih berat namun matanya penuh ketegasan. Ia tidak sendirian, pedagang dan sopir yang sebelumnya takut kini berani bergerak bersama, mendukung langkahnya. Setiap gerakan Jaya kini terkoordinasi dengan strategi yang matang, memanfaatkan pengalaman pertarungan sebelumnya untuk menaklukkan sisa Raja Preman satu persatu. Murkanya kini bukan sekadar kemarahan, tapi kekuatan yang terarah dan terukur. Preman pertama, Satria, mencoba menyerang dari arah utara, namun jebakan dan koordinasi rakyat terminal membuatnya tersandung dan jatuh.
Jaya memanfaatkan kesempatan itu untuk menghadapi lawan berikutnya, memindahkan momentum dari satu pertempuran ke pertempuran lain dengan cepat. Satu persatu, preman-preman yang sombong itu mulai terguncang, menyadari bahwa mereka menghadapi kekuatan yang jauh lebih besar dari sekadar pemuda kurus. Tegar dan Bima, yang sebelumnya kalah dari Jaya, kini dihadapkan kembali dengan strategi yang lebih rapi. Kali ini, mereka tidak hanya menghadapi murka Jaya, tetapi juga keberanian rakyat terminal yang membanjiri lorong-lorong sempit. Serangan mereka mudah dipatahkan, dan ketakutan mulai muncul di mata mereka. Setiap gerakan Jaya membuat mereka kehilangan kepercayaan diri, seolah semua kekejaman mereka selama ini menjadi sia-sia. Preman lain mencoba menggabungkan kekuatan, berusaha menyerang bersamaan. Namun Jaya dan rakyat terminal telah mengantisipasi skenario itu. Dengan koordinasi, jebakan, dan kecerdikan, mereka membuat para preman saling terjebak satu sama lain. Kekacauan muncul di pihak lawan, dan murka Jaya menjadi penggerak kemenangan yang tak terbendung. Satu demi satu, Raja Preman tersungkur, jatuh bukan hanya karena kekuatan fisik, tapi karena keberanian dan strategi. Di lorong sempit terminal, pertarungan terakhir terjadi antara Jaya dan preman besar terakhir, Bram. Mereka saling beradu, dan Bram, yang paling licik di antara Raja Preman, mencoba menggunakan trik licik untuk mengalahkan Jaya. Namun pengalaman dan kecerdikan pemuda itu membuat setiap serangan gagal. Dengan satu pukulan presisi, Jaya menjatuhkan Bram, mengakhiri ancaman terakhir yang menindas Terminal Barat. Ketika semua Raja Preman telah tumbang, Terminal Barat terasa hening. Tidak ada lagi tawa sombong atau langkah berat preman yang menakuti pedagang dan sopir. Hanya ada rasa lega, kagum, dan kebebasan yang baru ditemukan. Pedagang dan sopir berbisik di antara mereka, menyadari bahwa Jaya bukan hanya pengamen, tapi pembebas terminal yang sebenarnya. Jaya berdiri di tengah keramaian, napasnya masih berat namun matanya bersinar. Murkanya telah digunakan untuk menegakkan keadilan, dan seluruh terminal kini merasakan perubahan. Terminal Barat bebas dari cengkeraman 10 Raja Preman, dan murka seorang pemuda telah menjadi simbol keberanian dan harapan. Dari lorong-lorong sempit hingga lapak pedagang, suara keberanian kini menggema, menandai awal era baru bagi terminal yang lama tertindas. Pagi itu, Terminal Barat dipenuhi cahaya matahari yang hangat, berbeda dari hari-hari sebelumnya yang suram dan penuh ketakutan. Pedagang menata dagangan mereka dengan lega, sopir angkot mulai menghidupkan mesin tanpa rasa was-was. Terminal yang dulu terasa seperti sarang ketakutan kini dipenuhi tawa, percakapan hangat, dan harapan baru. Setiap sudut seolah bernafas lega, merasakan kebebasan yang telah lama tertahan. Jaya berdiri di tengah terminal, matanya menatap keramaian dengan rasa puas namun tetap waspada. Ia tahu bahwa kebebasan ini bukan hanya kemenangan dirinya, tapi hasil dari keberanian dan kerja sama seluruh pedagang dan sopir yang akhirnya berani bangkit. Murkanya telah menjadi simbol keadilan, namun kebijaksanaan dan pengaruhnya membuat warga terminal mampu merasakan aman untuk pertama kali. Pedagang kecil mulai saling bertukar cerita tentang malam-malam yang penuh ketegangan, tentang bagaimana mereka menyaksikan Jaya menghadapi Raja Preman satu persatu. Beberapa dari mereka meneteskan air mata haru, menyadari bahwa mereka telah melewati kegelapan dan kini berdiri di sisi terang. Terminal Barat bukan lagi tempat mereka takut, tapi rumah mereka yang aman untuk bekerja dan hidup. Sopir angkot yang sebelumnya selalu diperas oleh preman kini menepikan rasa takut, menertawakan kebebasan yang baru dirasakan. Mereka mulai membantu satu sama lain, menata kendaraan, dan menjaga keamanan terminal secara bergiliran. Dukungan komunitas ini menunjukkan bahwa keberanian Jaya telah menular, mengubah ketakutan menjadi solidaritas dan kekuatan bersama. Roni Gondrong dan sisa preman yang kalah kini tidak berdaya, menghilang dari terminal atau bersembunyi di tempat lain. Tidak ada lagi tirani, tidak ada lagi intimidasi. Terminal Barat menjadi simbol kemenangan rakyat kecil melawan ketidakadilan. Setiap orang yang berani tetap hidup, bebas dari rasa takut yang selama ini mengekang mereka. Murka Jaya telah menuntaskan tirani, tapi juga meninggalkan pesan penting tentang keberanian dan keadilan. Jaya berjalan di antara pedagang dan sopir, memberi senyum kecil dan kata-kata semangat. Ia tidak lagi hanya pengamen, ia menjadi pahlawan terminal yang diingat setiap orang. Setiap langkahnya diikuti oleh pandangan kagum, dan rasa hormat yang tulus mulai muncul dari semua orang, menegaskan bahwa kebebasan ini nyata dan tidak bisa diambil kembali oleh siapapun. Terminal yang dulu hening kini hidup penuh warna.
Anak-anak bermain di lorong, pedagang menertawakan pelanggan, dan sopir bersenda gurau sambil menunggu penumpang. Semua ini adalah hasil dari keberanian satu pemuda yang menyalakan murka sebagai senjata untuk menegakkan keadilan. Terminal Barat bukan lagi wilayah preman, tapi rumah yang aman untuk semua. Saat matahari tinggi, Jaya berdiri di tengah terminal, menatap ke seluruh penjuru. Ia tahu perjuangan belum berakhir sepenuhnya, karena menjaga kebebasan selalu membutuhkan kewaspadaan. Namun hari ini adalah kemenangan besar. Terminal Barat telah bebas dari 10 raja preman, dan murka seorang pemuda telah menyalakan harapan yang akan terus hidup di hati semua orang yang tinggal di sana. Beberapa bulan setelah Terminal Barat terbebas, kehidupan di sana terasa berbeda. Pedagang dan sopir telah menata ulang rutinitas mereka, namun ada sesuatu yang lebih dari sekadar kebebasan fisik, rasa hormat dan kekaguman terhadap Jaya yang tak pernah luntur. Murka yang dulu menggerakkan dirinya kini menjadi legenda yang diceritakan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setiap sudut terminal menyimpan kisah keberanian seorang pemuda yang menantang ketidakadilan. Anak-anak yang bermain di lorong terminal sering mendengar cerita tentang Jaya dari pedagang yang menjadi saksi pertempuran. Mereka menatap dengan mata berbinar, membayangkan pengamen kurus itu menghadapi 10 raja preman dan menegakkan keadilan. Kisah ini tidak hanya menjadi hiburan, tapi juga pelajaran tentang keberanian, keteguhan, dan kekuatan satu individu yang berani melawan tirani. Jaya sendiri tetap hadir di terminal, meski tidak lagi terlibat dalam pertarungan fisik. Ia menghibur dengan gitar, bernyanyi, dan sesekali memberi nasihat kepada pedagang muda atau sopir baru. Kehadirannya menjadi simbol ketenangan dan perlindungan. Murkanya kini bukan amarah yang menghancurkan, tapi energi yang menginspirasi dan melindungi. Terminal Barat hidup dengan rasa aman yang sebelumnya tak pernah ada. Para pedagang merasa memiliki kendali atas kehidupan mereka sendiri. Mereka mulai membentuk komunitas kecil, saling menjaga satu sama lain, dan menata keamanan terminal tanpa rasa takut. Keberanian yang dicontohkan Jaya menular, dan kini setiap orang menyadari bahwa ketakutan bukanlah cara hidup. Terminal Barat menjadi contoh bagi terminal-terminal lain, bahwa tirani bisa dikalahkan dengan keberanian dan kerjasama. Roni Gondrong dan preman-preman yang tersisa kini hanya menjadi bayangan masa lalu. Mereka mendengar cerita tentang keberanian Jaya dari jauh, dan nama pemuda itu menjadi sinonim dengan keteguhan dan murka yang terarah. Terminal Barat telah menjadi simbol kemenangan rakyat kecil melawan kekejaman dan penindasan. Setiap orang yang pernah hidup di bawah ketakutan kini merasakan kebebasan yang nyata dan abadi. Kehidupan berjalan normal, namun legenda Jaya tetap hidup. Setiap kali ada ancaman kecil atau ketidakadilan muncul, warga terminal mengingat kisah pengamen murka itu. Murka yang dulunya menghancurkan kini menjadi pelajaran berharga, kekuatan yang dipadukan dengan keberanian dan tujuan dapat mengubah dunia, bahkan dari sudut terminal yang sempit sekalipun. Jaya sendiri tidak pernah mencari pujian atau ketenaran. Ia hanya ingin terminal menjadi tempat yang aman bagi semua orang. Namun dampak tindakannya begitu besar, sehingga setiap tindakan dan kata-katanya tetap dihormati. Murkanya, yang dulu membara untuk menuntut keadilan, kini menjadi inspirasi untuk menghadapi kesulitan dengan kepala tegak dan hati yang berani. Terminal Barat kini hidup dalam kedamaian yang jarang terjadi. Pedagang menertawakan pelanggan, sopir menyalakan mesin dengan lega, dan anak-anak bermain bebas di lorong-lorong yang sebelumnya menakutkan. Semua